warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimatiha Bella, NIM 2041050200082 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori perusahaan dan teori-teori dalam perusahaan. Yang pertama ialah pengertian dari perusahaan. Menurut Salvatore, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Menurut Bartwal, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif makanan, aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama berdirinya suatu perusahaan secara umum adalah untuk memperoleh laba secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Materi yang selanjutnya ialah stakeholder. Stakeholder yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, terdiri dari para pemegang saham atau pemilik, manajemen, pemasok, dan pelanggan. Peran atau fungsi utama pemangku kepentingan atau stakeholder adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan, peran mereka berbeda-beda, tetapi semua bertujuan mengembangkan bisnis perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya ialah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan umum perusahaan yaitu seperti memaksimasi laba, memaksimasi penjualan, memaksimasi pertumbuhan, memaksimasi nilai perusahaan, dan motivasi manajerial. Tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan. Tujuannya seperti memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, atau menarik pelanggan, serta membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membantu keputusan terkait permodalan perusahaan, dan juga memudahkan evaluasi kinerja. Materi yang selanjutnya ialah teori-teori dalam perusahaan. Teori perusahaan Kantralis dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama, yaitu teori neoklasik perusahaan, teori biaya transaksi, teori principal agent, dan teori evolusi perusahaan. Lipzinski et al. Mengklarifikasi teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat e-manager, namun logis, serta membangun prinsip maksimasi profit, di mana profit pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori neoklasik banyak menekankan pentingnya aspek sosial dalam pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis atau emosi. Teori neoklasik sebenarnya bukan merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik. Teori neoklasik muncul dan mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik sejak diperkenalkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Teori ini dapat digunakan untuk analisa atau menganalisis struktur pasar, regulasi,
strategi harga, hambatan masuk pasar, dan economies of scale dan economies of scope, serta pemilihan portofolio aset optimum. Kelemahan teori neoklasik menurut Lipschitz yaitu tujuan organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, kompleksitas organisasional, serta proses pengambilan keputusan. Apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Jawabannya ialah tidak cukup, karena aliran neoklasik hanya memusatkan teorinya pada 3 faktor, yakni tenaga kerja, modal, dan perkembangan teknologi. Teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Teori yang kedua ialah teori manajerial, yaitu maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan, dan maksimasi utilitas manajer. Yang pertama ialah model maksimasi penjualan. Menurut Lipschitz et al., ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan. Yang pertama ialah penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. Yang kedua, penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang ditetapkan oleh pemiliknya. Yang kedua ialah maksimasi pertumbuhan, menggambarkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Yang ketiga ialah model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima shareholders. Teori yang selanjutnya ialah teori perilaku perusahaan. Teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama, yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Teori ini didasarkan pada perilaku observasi terhadap perilaku aktual dari aktor individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality, di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Yang selanjutnya ialah pendekatan biaya transaksi, teori keagenan dan teori governance perusahaan, dipelopori oleh Ronald Case. Berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya dari transaksi tersebut. Yang selanjutnya ialah teori evolusi perusahaan. Adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik,
dan sumber daya manusia, serta sumber daya organisasi. Teori yang selanjutnya ialah teori strategik perusahaan. Menurut Palin dan Lewis dalam Lipzinski et al., teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan itu sendiri. Strategi bisnis adalah tindakan yang dilakukan atas dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bisnisnya. Dengan kata lain, strategi bisnis adalah aksi dan proses perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. Teori yang selanjutnya ialah teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Pengetahuan dibagi dua, yaitu tactical knowledge dan explicit knowledge. Yang terakhir ialah kendala-kendala operasi perusahaan. Terdapat 7 kendala operasi perusahaan, yakni kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, dan kendala kebijakan. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.